Jadi gini kan, kalau pertama saya tanggapi masalah pemecatan ya. Jadi pemecatan itu kan misalnya begini kan. Biasanya kalau misalnya ada teguran dulu, ya kan, atau ada masalah dulu lah, ya kan. Misalnya kalau di perusahaan atau di mana-mana itu kan ada SP1, SP2, SP3, seperti itu lah kira-kira kan. Ini kita nggak tahu menahu, kami nggak tahu menahu, saya nggak tahu menahu. Ini sebagai ketua PLT, TPUA, kemudian ada Rijal Falila, ada Kurnia, kemudian ada Rustam, ya, kemudian ada Ajam kan, ya kan. Jadi apa namanya, sebelumnya memang tidak ada, ya kan. Saya juga tidak paham, tidak mengerti apa dasarnya, kan gitu dia. Sehingga begini ya, ketika Egy dan DHL ke Solo pulang mecat saya menduga, jangan-jangan ini yang turun. Jadi bukan saya nih, dugaan saya begini kan, pecat saja orang-orang yang suka kritik saya itu, kan saya suka menulis, ya menulis, begitu juga Rijal Falila, ya kan, kemudian Kurnia juga bicara, Rustam juga bicara, Ajam juga bicara. Yang selama ini kami itu memang tergabung dalam TPUA, ya kan. Komandannya Egy Sujana. Ketika Egy sakit, saya diamanahkan sebagai PLT, saya jalankan apa namanya sesuai dengan amanah dia itu. Makanya saya bingung kesalahan saya itu apa. Alasan dia disharmoni, harmoninya enggak disharmoni itu apa bentuknya, kan itu dia masalahnya. Saya tidak ketemu alasan yang paling kuat untuk memecat. Makanya saya mengatakan begini dalam satu waktu di Solo, saya bilang kalau dengan cara memecat saya, kan saya itu ditunjuk berdasarkan surat. Surat itu disampaikan di depan Habib Rizik, ya kan, di Petamburan. Iya. Menjadi ketua PLT di TPUA. Iya, di depan ada digitalnya itu, ya kan. Waktu hari kejadian, maksudnya tanggalnya. Saya lupa persisnya itu, tapi kalau tidak salah pada waktu itu menjelang gelar perkara khusus di Barreskrim, ya kan. Jadi pada waktu itu saya juga kebetulan ide saya bilang saya telepon EG dan juga memberitahu DHL gimana kalau kita soal Habib Rizik, ya kan, supaya barangkali ya kita sharing lah, ya, atau minta ketua atau amanah atau apalah, ya kan. Nah, jadi sebelum gelar itu saat gelar perkara di Mabes Polri, abang itu sebenarnya statusnya ketua TPUA. iya, karena yang tanda tangan surat Barreskrim itu saya. Dan tanda tangan surat dalam gelar perkara khusus di Barreskrim itu saya yang tanda tangan bersama Ismar kalau nggak salah waktu itu. Ya kan, nah, Ismar. Nah jadi artinya saya bisa dicek lah, dan saya kira dokumen di Barreskrim itu ada, ya kan. Dan menulis surat ke presiden juga saya sama Ismar atas permintaan Egy juga waktu itu. Ismar saya jadi sekjen, lalu kemudian lalu kemudian saya mengundang di Barreskrim itu, mengundang beliau ini, Bung Dr. Risman Sianipar, kemudian ada Bung Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Dr. Taufik, ya itu ide saya. Saya ditambah mereka sebagai ahli, ya kan, pada saat gelar perkara khusus di Barreskrim itu. Jadi artinya status saya sebagai ketua itu memang legal dalam tanda kutip, ya, bahwa di depan, bahkan sebelumnya ini DHL bersama beliau ini ketemu Habib Rizik, ya kan, di Petamburan. Jadi nggak ada apa-apa. Makanya menjadi bingung, pulang dari Solo pemecat-mecat. Bahkan melapor, ya kan, melaporkan Hojinuddin dan siapa namanya, Roy Suryo. Bentar. Sebelum saya masuk sana, ya, sebenarnya intinya mau nanya ke sana. Tapi terakhir abang komunikasi dengan Bang Egy Sujana itu kapan? Jadi gini,
ketika berita pertemuan mereka itu, saya tidak tahu hari apa, tanggal berapa. Sebelumnya abang diajak juga nggak sih? Nggak ada. Ada omongan Tapi atau pikiran? ketika bulan April, ketika siapa Rasman Nasution, waktu itu dia memberikan kuasa. Jadi saya tuh bingung. Kuasanya dua malah. Kuasa ke Al-Qatiri sebagai kuasa hukum, ya kan? Pendamping kuasa hukum, dan kemudian dia juga berikan kuasa kepada Rasman dan Eli, ya kan gitu lihat. Nah, Rasman merasakan kuasa itu, kemudian memberikan saran kepada Egy untuk pergi ketemu Jokowi di Solo. Egy minta pendapat ke saya bilang jangan, bahaya ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau Egy ketemu sama Jokowi. Oh, jadi saat itu Saya bilang sama dia. Itu. Nah, jadi artinya saya sudah kasih gambaran bakal apa yang terjadi apabila, ya kan, Egy ketemu sama Jokowi di Solo. Jadi artinya kan gini, akhirnya waktu itu Egy bilang apa sih? Kalau gitu gue ikut pendapat lo deh. Udah. Akhirnya nggak jadi ketemu, nggak jadi berangkat. Jadi artinya sebagai saudara, sebagai teman dekat, sebagai sohib, ya kan, mengingatkan dia dong. Kasarnya, lu jangan ke sana. Itu bahaya. tapi setelah Bang Egy dan DHL ke Solo, abang ada komunikasi lagi dengan Bang Egy Saya tahu memang dari media. dari media? Saya ke Lamongan. Bukan dari Lamongan, ada satu media nasional, media pemretnya itu kirim berita ke saya. Lalu kemudian saya baca, terus saya kirim ke Egy. Saya forward ke Egy DHL. Sampai detik ini nggak ada tanggapan. Baik Egy maupun DHL nggak menanggapi. Saya mau tanya, ini benarkah? Maksudnya apa gitu loh. Jadi sampai detik ini saya tidak paham, saya tidak mengerti, ya kan, apa yang mereka lakukan itu. Itu masalah. Padahal saya masih ketua. Begitu pulang baru saya dipecat. Setelah tanggapan abang sebagai orang yang pernah berperan di TPUA, dalam artian berperan itu abang pernah ikut andil di dalam TPUA, tetapi abang mengkonfirmasi ternyata diabaikan sampai saat ini belum dijawab. Ya. Gimana itu bang perasaannya? Ya sebagai teman sedih aja. Saya nggak sakit hati, sedih aja gitu kan. Artinya kok begini ya. Teman yang sejati itu teman di penjara. Ketika ditahan 2019 itu saya saksi fakta. 2019 ketika ada orasi tentang people power, ya kan, kemudian dia dituduh dengan pasal makar itu, saya saksi fakta sini di Kemlek sini, ya kan. Tapi sampai dia keluar, suatu hari ditahan di Polres ini, saya tidak perlu dipanggil. Satu, yang kedua, ketika dia sakit, ya kan, saya datang ke rumah sakit, saya mendampingi rumah sakit baik di Surabaya maupun di Bogor, ya kan, di rumah sakit di Bogor gitu loh, ya kan, di PMI kalau nggak salah itu ya PMI. Nah, dan ketika di Polda ini hampir setiap saat ketika ditahan, saya terus mendampingi gitu loh. Jadi bingung saya itu adalah ini gimana gitu, bukan berarti saya harus menuntut pengakuan atau enggak juga gitu loh. Gue yang salahnya apa? Sampai saat ini belum. Sampai hari ini bingung. Sampai hari ini. Ya, Bang ya. Oke. Ini mungkin Abang kita Bang DHL, Damai Hairul Lubis. Kalau Bang Damai Hairul Lubis saya bilang tulang karena Bang Ya. Lubis. Bang Egy Sujana dan Kak Neti, Elida Neti. Ya. Tadi malam saya telepon Bang, ya. video call. Iya. Nah, Jadi Kak kakak Elida- Pak lihat wajahnya ya. Iya, ternyata Kak Elida Neti dan Bang Egy ada di Pekanbaru. Tadi malam ini. Di bandara. Kalau nggak salah besok setelah beracara atau lusa Bang Egy Sujana langsung ke Penang. Iya. Tapi nanti di Penang sementara waktu terus pulang ke Jakarta. Ya. Terus saya bilang kan ada laporan tuh Bang. Ya. Kan laporan Bang Egy Sujana kalau nggak Iya. salah. Terus pengacaranya Kak Elida Neti. Ya. Nah, aku bilang, Bang, Kak, kok kita jadi gini Kak, saling lapor, saya bilang. Betul. Ya kan Bang Kozi sama Pak Roy dilaporkan. betul. Kok kita saling lapor sih? Jadi kok kita yang jadi berantakan? Iya betul. Begitu loh. Betul. Kemarin acara rakyat bersuara sudah mempermalukan Iya. tuh. Betul. Oh iya. Saya aja malu. Apalagi yang TPU Bang. Iya. Saya aja pengen pulang gitu saya. Iya. Tapi dikira Bang apa si Maikali Sinaga sama Bang Jagung nggak usah lah dulu nanti aja kan. Sebenarnya saya sesi 1 udah melihat begitu mau pulang karena malu. Iyalah.
Nah, tadi malam saya nelpon, terus video call kan Kak Eli dah kalau nggak nelpon. Ya. Sebelumnya saya telepon dulu, Kak Eli dia nelpon balik. Saya bilang, ayolah Kak, kita ngumpul bareng, Ya, betul. gitu loh. Bang Egy Sujana mungkin masih marah sama kami, kan? Mungkin ada karena apa namanya tuduhan-tuduhan atau gosip-gosip 100 miliar dan segala macam Ya. lah, koper-koper itu. Ya. Itu kan bisa disettle karena kan selama ini perjuangan bersama. Betul. Makanya saya bilang sama Kak Eli dan Neti, udahlah Kak, kita ngobrol aja ngopi-ngopi tanpa media. Betul. Sangat itu. Ya kan Bang? Tanpa media kita ngobrol, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya sudah, selesai di situ. Ini masa nanti lapor lagi. Padahal kita sebelumnya Akrab-akrab aja. akrab-akrab aja, nggak ada Saling apa-apa. merindu. Iya. Kan, oke Kak Eli dan Neti, semoga ini didengar kan. Kemarin tadi malam kita sudah nelpon dan saya minta udahlah Kak, ngapain batalin lah itu laporan-laporan Ya, cabut itu. aja, cabut. Musuh kita itu bukan di antara Ya. kita. Sepakat. Musuh kita itu dinasti yang rakus kekuasaan. Ya. Kok kita sekarang mencakar-cakaran? Iya. Betul. Yang senang mereka, Iya. gitu loh. Betul. Kok kita sekarang saling cakar-cakaran? Iya. Begitu loh, malu, udah tua kita. Saya acara di Rakber itu sudah malu saya. Iya. Rakyat bersuara. Iya. Saya bukan orang TPU aja malu. Yang di News itu. Karena saya kenal kan Pak. Saya kenal semua. Iya. Jadi udah kita selesaikan dengan ngopi-ngopi Kak Eli dan Neti. Cabutlah itu laporan ke Bang Gozi dan Bang Iya. Roy. Iya. Ya kan? Apa sih yang mau dicari? Betul. Ya. Kita udah pada tua, udah ada juga yang sakit juga. Iya. Dan begitu bilang sakit juga. Ya, oh. Kan kita lumayan cepat sembuh kan? Iya dong. Tapi kan potensial sakit karena usia juga kan. Iya, satu pemilik yang pikiran, makin masalah, tua, makin sakit kan. Jadi lebih baik kita selesaikan dengan bertemu. Iya. Betul. Kan lebih indah. Betul. Apa sih Bang misalnya, ya kan? Bang Muslim Arbib tanya sama Bang Egy. Iya. Isu begini gimana Iya. Bang? Betul. Uang koper misalnya, Iya, gosip. betul. Iya. Oh nggak ada. Dan kita yang jawab. Kita yang jawab itu. Uang apa ini gimana? Minta maaf kah Iya, atau enggak? betul. Daripada selesai di media, terus Iya. nanti di media debat, nanti salah ngomong lapor, Lapor lagi, iya. Betul. kan? Betul. Iya. Mending diselesaikan di situ tanpa media ngobrol, tapi jangan disusiti lagi Bang. Iya, jangan. Agak trauma saya. Iya. Gara-gara setelah kalau ini jadi. Atau di rumah makan Padang aja Iya, lah. apa-apa. Di gitu warteg kan. juga boleh, di warteg juga di boleh. warteg. Ya kan? Ngobrol-ngobrol masa sih udah berantem di Rakber, rakyat Iya. bersuara, setelah itu lapor-lapor lagi. Tadi malam langsung saya telepon tuh Bang. Iya. Ya kan, Kak Eli dan Neti, kayaknya dia sibuk terus telepon balik kalau nggak salah. Akhirnya video call. Ya, terus saya bilang sama Bang Egy, Bang gimana? Rusmu. Saya marah sama kamu. Saya mau digitukan juga itu. Muslim. Makanya saya bilang, loh Bang Egy kenapa marah sama saya? Kamu menyerang saya. Loh kan masa canda nggak bisa Bang? Kan saya bilang gosip-gosip itu dijawab aja, udah selesai. Masa dijawab dengan laporan? Iya kan gitu. Jadi kalau gosip-gosip itu kenapa nggak diselesaikan duduk bareng, Iya, makan nasi padang atau Masa ngopi? sekarang boleh kan gitu ya gitu. Ayolah Kak Eli dan Neti, Iya. minggu ini kita ngobrol-ngobrol, ketemu ada. Kalau bisa kenapa nggak diajak tulang damai Heru Lubis? Kalian, nanti kita hubungin nanti. Tulang damai Heru Lubis. Iya, Bang Kalau Egy. Bang Egy sudah pulang, Bang Iya. Egy. Atau Ibu Eli. Kak Eli dan Neti, Bang Muslim Arbi, Iya. Iya. Bang Gozi, Iya. Gozi Nudin, Bang Roy, terus semuanya. Bang Roy, Semuanya, Tifa apa semuanya. terus Bu Kurnia, Iya. Bang Rustam Effendi, Alhamdulillah. ngobrol tanpa media. Ya. Udah selesai. Betul, iya. Terus nggak ada lagi aksi pecat nama cat. Ya udah nggak ada itu. Ada pesangonnya nggak Bang pecat? Pesannya selalu pangkal ya. Karena dia mau koper-koper ya. Oh jadi nggak? Bang Egy, mudah-mudahan cepat sembuh. iya. Tapi kok dipecat kok nggak ada pesangon ini Bang? Iya.
Itu salah bang. Biar pada saat nanti kita nongkrong kita bicarakan nanti pesangonnya berapa Kalian kan? bayar berapa kan? Oh, kan gitu kan? Masa kerja berapa? Berapa Ya. lama kan itu dia. Oh, ya. Sekali itu bunyi itu. Sekalian diajak Bang Rizal Fadilah Iya. dari Bandung. Ya, betul. Sekalian kita bicarakan penulisan buku KM 50. Ya, betul, sepakat. Setuju saya. Gitu. Saya setuju. Sekarang saya OTW tuh. Ya. Gitu. Lah kalau ini pecah gimana dong? Ya. Proyek kita penulisan buku KM 50. Ya, betul. Betul. Yang mau kita bawa ini ke pengadilan internasional. Ya, betul. Abang Egy Sujana coba jawab, musuh kita siapa Ya, sebenarnya? betul. Apakah Bang Muslim Arbi, Bang Roy, Bang Kozi, Rismon? Musuh abang siapa Iya, sebenarnya? betul. Ingat KM 50 bang, Betul. gitu bang. Dan apa KPPS yang meninggal 819 sekian. Iya, iya. 900. Iya, betul. Ayo bang, Iya. musuh kita siapa sebenarnya? Masa kita saling lapor seolah-olah musuh kita sendiri? Yang senang Mulyono termul. Oke bang ya, ditunggu kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, nggak usah ada media. Semua kita undang duduk bersama. Saya bukan mau menasihati nih bang. Iya. Cuma pertempuran kita ini panjang ini ya, dan melelahkan, dan nanti bisa gagal hanya karena pertempuran sesama kita. Betul. Betul. Sepakat Gitu ya. loh. Sepakat. Nanti kan bisa abang jawab, Iya. atau kak, kalau bang Egy belum sehat di Penang, nanti Kak Eli dan Neti kan bisa menjawab Betul. sama tulang damai Relubis. Betul, Apa betul. sih yang terjadi di sana? Oh, Iya. ada isu duit. Oh, nggak ada. Ya, Yaudah. udah selesai sekarang itu. Ya. Betul. Ya bang ya. Betul, sepakat, betul, sepakat. Bang Kozinudin juga sama Bang Roy kita gabung aja. Iya. Kalau ada waktu nanti kita Ya. atau kita buat grup khusus pertemuan itu. Bisa, sepakat saya, sepakat, sepakat. Tadi saya sudah ngobrol sama Bang Roy. Iyalah ngopi-ngopi aja kita. Iya, iya, iya. Udah saya tanya tadi, Bang, gimana Bang? Nanti kita sepulang Kak Eli dan Neti dari Riau, kita ngopi-ngopi di Jakarta. Ya. Iya katanya. Bang Roy udah jawab. Boleh, boleh. Iya, Boleh. gitu. Oke, boleh, sepakat. Sepakat. Ya Bang. Oke. Oke, Ya. Bang, saya pamit dulu mau ke Ya. belakang. Iya. Sip, makasih. Oke Bang, makasih Bang. Orang. Nah, Ya, jadi setelah abang, kita lanjut ya bang ya, setelah abang dan teman-teman TPUA dipecat, tanda kutiplah dipecat oleh Bang Egy Sujana, sesama TPUA yang dipecat lagi, ada pertemuan nggak bang? Atau pernah ngobrol nggak nih, ini sebaiknya seperti apa? Karena masyarakat atau netizen nunggu nih langkah TPUA selanjutnya seperti apa nih, yang lain masih berstatus tersangka sedangkan dua Bang Egy Sujana dan DHR sudah terlepas, sudah PJ gitu. Iya. Abang pernah ada pertemuan lagi nggak sesama anggota TPUA yang pernah dipecat, terus langkah ke depannya TPUA ini mau apa sih? Iya, baik. Makasih. Jadi memang kami belum ketemu, tapi kontak-kontak iya. Saya sudah kontak dengan Rizal Fadilah, sudah sempat telepon sama Ajam, kan gitu dia. Kalau Kurnia dengan Rusam belum, tapi ketemu Rusam sudah. Nah, memang ini kan kita konsen, ya kan konsen. Bahkan sebetulnya begini kan, terkait dengan masalah ijazah ini, saya malah kemarin juga hadir di Solo, pengadilan yang digugat oleh alumni CLS, alumni UGM, Bangun Suatu dan kawannya itu, ya kan. Artinya bahwa perjuangan sana terus, ya kan. Dan kita juga berjuang agar supaya teman-teman di Polda Metro ini tetap supaya artinya gini kan. Saya juga bertanya, dari 8 tersangka ini kalau hanya 2 saja SP3, nah kan kita tanya ini bagaimana gitu loh, ya kan. Polda melakukan hal seperti ini, makanya kan ada kritikan terhadap SP3 atau restoratif justice ini sekarang ya. Jadi dalam masalah itu kita juga bertanya, tolong Polda Metro Jaya menjawab, dengan 8 tersangka 2 SP3 6 enggak, dari sisi hukumnya bagaimana gitu loh, ya kan. Nah, sisi hukumnya itu jadi diantaranya ya Bang Roy, Bang Rismon, ya Dr. Tifa, dan Rustam, Rizal, dan Kurnia. Nah, kenapa? Karena dengan demikian, jika ini tidak ada penjelasan, orang mencurigai, ya kan? Publik, para ahli publik mencurigai. Ini jangan-jangan memang ini titipan pesanan, apalagi setelah ketemu dengan Jokowi di
di Solo. Nah, jadi saya berharap sebagai, ya saya harus sekarang masih sebagai ketua TPU Alam, meskipun dipecat, saya berpikir kan pemecatan itu kan mesti artinya gini. Kalau tadinya saya ditunjuk baik-baik, kalau begini, ketika saya diminta jadi ketua TPUA, itu Egi itu berkali-kali menghubungi saya. Plim, lu mau nggak? Aduh, gimana ya? Saya sudah, pada waktu saya berkeberatan. Enggak, ini begini, ini saya, ini istihoroh. Nah, istihoroh pula itu dia kan. Nah, jadi kedatangan Bang Egy ke Solo itu sudah diistiqorohkan. Bukan, dia menunjuk saya ketua TPU itu istihoroh dia. Saya nggak punya pilihan lain, ente. Kemudian saya dihubungi oleh dua kawannya, Ustadz Irwansyah dan Ustadz Abidodi, yang memberikan selamat dukungannya. Oh bang, kami mengucapkan selamat abang sebagai ketua. Lalu kemudian masa, apakah saya dipecat istihoroh juga? Nah, jadi itu tadi, saya mempertanyakan terutama masalah sikap Kapolda Metro ini. Jadi saya tanya kepada Mabes Polri ini, apakah ini dibenarkan Kapolri Pak Jenderal Sigit Sulistyo dengan adanya 8 tersangka, 2 SP3 yang lain masih seperti ini. Sisi hukum ini kan jelas-jelas diskriminasi, ya kan? Nah, jadi saya kira kalau memang 2 SP3 dengan hukum dan keadilan, semua mereka harus SP3 juga gitu loh. Kenapa? Karena status keaslian ijazah itu masih sedang diadili di Pengadilan Negeri Solo, dan saya hadir oleh Dr. Taufik dan mendampingi tugasan dari alumni UGM itu loh, ya kan? Kalau harapan abang tadi semuanya di SP3, apa semuanya itu harus datang juga dulu ke Solo, Bang? Bukan, makanya kan itu tadinya. Itu jangan sampai, kalau itu kan begini kan. Kalau ke Solo dulu SP3, terus ini hukum bagaimana gitu loh. Jadi hukum itu akhirnya menjadi di ruang gelap. Kita ngumpet-ngumpet dulu, sembunyi-sembunyi dulu, baru gimana hukum kayak begitu coba itu kan. Jadi sekali lagi saya kepada yang terhormat Pak Kapolda Metro, janganlah bikin kayak begini. Begitu juga Polri, ya kan, ketemu Jokowi dulu baru kemudian SP3. Masa hukum begitu gitu loh, ya kan? Tentunya kan sudah ganti pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, mesti sudah ada perubahan. Gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian citra polisi makin rusak. Itu loh yang selama ini dipandang oleh publik dalam kasus ini, gitu loh, ya kan? Itu saya kira. Jadi kalau nggak ada alasan. Pak, terus sama TPUA ini yang udah dipecat kan, apa mau bikin TPUA tandingan lagi atau gimana? Bukan TPUA Perjuangan. Bikin TPUA Perjuangan aja. Itu yang lucu gitu kan, gitu loh. Jadi saya sepakat tuh sama sarannya Bung Rismon tadi. Udah kita ketemu lagi lah. Saya siap ketemu di mana? Kita bicara, ya kan? Dari hati ke hati, ini maunya bagaimana, gitu loh, ya kan? Apa kalian senang? Kalian berdua yang aman, yang namanya masuk penjara, kan itu masalahnya, kan gitu loh. Jangan begitulah, ya kan? Kan Egy kan sakit juga, 41 hari di penjara, di penjara, kan sakit itu, gitu loh, ya kan? Apa dia mau dalam orang seperti itu? Kan tentunya enggak. Saya yakin dalam hati yang paling dalam Egy nggak mungkin. Ya, tapi jangan membiarkan diri jadi alat seperti ini, gitu maksudnya kan gitu. Jadi sekali lagi, saudaraku yang tersayang, ya, kalau cinta nanti bilang homo lagi. Saudara yang tersayang tercinta, saudara Egy Sujana, saudara Damai Hari Lubus SHMH, ya kan, dan ibu yang tercantik, kita ketemu. Selesai barang ini, masa harus laporin Roy, laporin itu kan gimana gitu loh, ya kan? Itu pesan saya paling utama. Saya ke sini sekaligus karena saya dengar saudara Rocky Gerung menjadi saksi ahli. Ini barang ini aduh berpanjang-panjang berlama-lama, saya bilang ini adalah apa namanya tuh nggak produktif lah. Itu mau ngantar dari ijazah selesai barang ini. Ijazahnya di mana orang ini diperiksa malah mau ditersangkakan. Jadi saya kira itu paling penting, ya. Oke,
Oke bang. Ya. Ada statement sebagai closing atau penutupnya bang untuk pesan-pesan untuk RRT yang masih berstatus tersangka, untuk teman-teman dari alumni TPUA yang masih berstatus tersangka, dan untuk Bang Eki yang sudah RJ, apa bang pesan-pesan sebagai closing terakhir ya, Bang? Jadi kepada teman-teman yang ya Mas Dr. Roy ya kan, Roy Suryo, ya Dr. Rismon, Dr. Tifa, ya kan. Saya Anda sebagai ahli saya hargai, saya hormati. Jadi kalau ahli yang seperti ini kemudian dikriminalkan, bingung jadi. Orang menjadi ahli takut. Indonesia ini negara ahli saja dikriminalkan. Negara apaan namanya gitu loh. Ya kan? Sekolah mahal-mahal jadi ahli, kemudian tersangka karena berpendapat. Ini demokrasi apaan namanya? Jadi sekali lagi saya minta pihak kepolisian, Mabes Polri, Polda Metro segera saja cabut status mereka. Ya kan, kalau Anda mencabut membuat SPT kepada Egy dan DHL, SPT juga kepada mereka itu. Kalau jangan bikin terlalu buruk pada kepolisian kalau bicaranya, ya kan? Itu yang pertama. Dan berjuang terus sampai kebenaran tegak, ya kan? Dan keadilan tegak. Berani nggak Jokowi munculkan? Ya. Nggak berhenti untuk RJ yang lain bang? Artinya begini maksud saya, kalau RJ supaya adil, juga semua enam-enamnya itu loh. Ini kasusnya sama, tapi yang lain enggak gitu kan gitu. Itu jelas-jelas melanggar asas keadilan hukum, ya kan, tidak adil itu loh, ya kan. Jadi baik itu Roy, Rismo dan Tifa, baik itu Rizal Fadilah, kemudian Rustam dan Kurnia berada itu, saya minta supaya ini saya anggap ini presiden hukum. Mereka ini ya kan jangan lagi ke Solo dulu baru SP3. Ini aja apaan? Bingung kita. Nah, jadi itu jangan langsung merusak wajah kepolisian. Jadi berjuang terus teman-teman PUA yang kita kumpul, ya kan. Dan saya minta supaya apa namanya, kita ini semua cinta polisi, ya kan, jangan sampai gara-gara ini citra polisi malah makin rusak. Saya kira itu yang paling penting. One K1 TV1